Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD, mengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem klasifikasi. Nah, anak-anak sekalian mungkin pernah mendengar istilah tentang klasifikasi. Apa sih yang dikatakan dengan klasifikasi? Yuk kita pelajari. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Nah, semua ahli biologi itu menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan strukturnya. Nah, kemudian setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan tersebut akan dipasang-pasangkan dengan kelompok tumbuhan atau hewan lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain. Nah, hal itu pertama kali diusulkan oleh John Ray yang berasal dari Inggris. Namun, ide itu disempurnakan oleh Carl Forlén, seorang ahli botani berkebangsaan Swedia, yang sekarang itu dikenal dengan istilah Carlaus Linnaeus. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, golongan-golongan inilah nantinya akan disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkat yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup ke dalam golongannya itu disebut dengan taksonomi atau disebut juga dengan sistematik. Nah, prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup itu menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk sebuah takson. Nah, takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Nah, mencandra itu berarti mengidentifikasi, membuat deskripsi, dan memberi nama. Nah, selanjutnya makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut dengan takson. Nah, dengan cara demikian dapatlah dibentuk banyaknya takson tersebut. Nah, takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya itu memiliki banyak persamaan ciri. Kemudian, tiap-tiap takson tersebut akan ditempatkan pada tempatnya atau posisinya sesuai dengan tingkatannya. Nah, langkah-langkah pembentukan takson itu mengikuti sistem tertentu. Itulah sebabnya taksonomi disebut pula sebagai sistematik. Nah, sekarang kita lihat urutan takson pada hewan. Yang mana pertama itu adalah kingdom, yang kedua filum, kemudian yang ketiga adalah kelas, keempat ordo, kelima famili, keenam genus, dan ketujuh adalah spesies. Nah, sementara kalau untuk tumbuhan itu dimulai dari kingdom, kemudian divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, di sini semua hampir sama. Bedanya itu pada tingkat yang kedua. Nah, kalau untuk hewan itu menggunakan filum, sementara untuk tumbuhan itu menggunakan divisi. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Sementara klasifikasi makhluk hidup itu didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Misalnya, bentuk tubuh atau fungsi alat tubuhnya. Kemudian, makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama akan dikelompokkan dalam satu golongan. Klasifikasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek hasil. Nah, aspek proses itu diklasifikasikan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu proses pengelompokan dan proses perangkingan. Nah, untuk proses pengelompokan adalah proses yang dilakukan pada tumbuhan atau objek lain yang diklasifikasikan didasarkan pada besar kecilnya persamaan yang ditunjukkan oleh masing-masing tumbuhan atau objek tersebut. Sementara kalau proses perangkingan adalah proses yang dilakukan pada masing-masing kelompok tumbuhan atau objek lain. Nah, pada klasifikasi tersebut. Nah, dapat kita rumuskan definisi dari klasifikasi tumbuhan adalah sebagai proses pengelompokan tumbuhan berdasarkan total kesamaan yang ditunjukkan dan penempatan masing-masing kelompok tersebut pada kesatuan kelasnya secara ideal. Nah, yang kedua tadi adalah aspek hasil. Nah, dari segi hasil, klasifikasi dapat diartikan sebagai suatu sistem klasifikasi. Macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus mengalami perkembangan menyesuaikan dengan temuan-temuan baru oleh para ahli. Nah, perkembangan sistem tersebut itu meliputi yang pertama adalah sistem artifisial atau disebut juga dengan sistem buatan. Nah, sistem buatan berarti sistem ini
Pengelompokan makhluk hidupnya itu berdasarkan pada persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti sendiri. Artinya, peneliti itu membuat sendiri kriteria apa saja yang akan dibandingkan dari makhluk hidup satu dengan lainnya. Seperti misalnya pada bentuknya, ukurannya, atau habitat makhluk hidupnya. Nah, ini adalah sistem pengelompokan makhluk hidup yang dapat dikatakan yang paling sederhana dan telah dilakukan sejak lama. Nah, yang telah digunakan oleh ilmuwan seperti Aristoteles dan Theopharestus. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem natural atau disebut juga dengan sistem alami. Sistem natural atau alami itu telah mulai mengembangkan pola pengelompokannya berdasarkan pada persamaan ciri struktur tubuh secara eksternal atau secara morfologi dan struktur tubuh internal atau secara anatomi secara alamiah. Artinya, para peneliti itu lebih menganut pada struktur alami makhluk hidup dan bukan membuat sendiri perbandingannya. Nah, sistem ini telah digunakan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Nah, Linnaeus berpendapat bahwa masing-masing makhluk hidup itu mempunyai bentuk yang berbeda. Dengan jalan ini, Linnaeus dapat mengenal 10.000 jenis tanaman dan 4.000 jenis hewan. Nah, yang berikutnya adalah sistem filogenetik atau disebut juga dengan sistem modern. Nah, sistem modern atau filogenetik adalah sistem klasifikasi makhluk hidup terkini yang digunakan. Nah, sistem ini berdasarkan pada hubungan kekerabatan secara evolusioner. Nah, sistem ini menggunakan beberapa parameter yang lebih kompleks, seperti yang pertama adalah persamaan struktur tubuh, baik secara eksternal maupun secara internal. Nah, kemudian yang kedua adalah biokimia perbandingan atau perbandingan biokimia dalam tubuhnya. Nah, sistem ini berhasil menemukan hubungan kekerabatan secara lebih detail lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah genetika modern atau gen yang dapat menunjukkan beberapa besar persamaan gen guna menunjukkan adanya hubungan kekerabatannya. Nah, sistem pengelompokan makhluk hidup didasarkan pada urutan hierarki atau tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Nah, urutan klasifikasi dari tingkatan yang tertinggi hingga terendah yaitu kingdom, divisi atau filum, kemudian kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi itu dapat berfungsi sebagai alat untuk mempelajari keanekaragaman hayati. Nah, tujuan dari klasifikasi adalah yang pertama, dapat mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar kita mudah untuk mengenalinya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, berikutnya bisa mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Kemudian, mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis lainnya. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Kemudian, bisa mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Manfaat klasifikasi makhluk hidup. Selain memiliki tujuan, klasifikasi juga bermanfaat untuk kepentingan manusia. Nah, adapun manfaat dari klasifikasi antara lain, klasifikasi memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Kemudian, klasifikasi bisa untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan dari tujuan tersebut, dalam sistem klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat seperti berikut ini. Nah, yang pertama, dapat memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Bila kita ingin mengamati jantung dari anggota apes, apakah kita akan membuka seluruh jantung semua jenis burung? Nah, tentu hal ini tidak mungkin, bukan? Nah, coba kita bayangkan. Hal ini betapa repotnya jika kita harus melakukan hal yang demikian itu. Nah, untuk itu kita hanya cukup mengamati jantung dari salah satu anggota apes seperti pada burung dara. Nah, yang berikutnya bisa kita lihat dari kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Nah, apabila kita ingin mengamati hewan kelelawar, elang, dan marmut, apakah kelelawar termasuk ke dalam golongan mamalia sama halnya dengan marmut? Nah, apabila kita amati dengan seksama, maka kelelawar itu mempunyai kesamaan dengan marmut dalam hal ini karena termasuk hewan yang menyusui atau disebut juga dengan hewan mamalia. Nah, kesamaan lainnya ialah bereproduksi dengan cara beranak.
Nah, meskipun pada kelelawar dan elang memiliki sayap untuk dapat digunakan terbang di udara, tetapi dalam hal ini elang itu memiliki perbedaan, yakni tidak dapat menyusui, melainkan bertelur. Nah, sehingga elang itu termasuk ke dalam kelompok apes. Demikianlah penjelasan tentang sistem klasifikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.